Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Maudu Anur Hasanah dengan NIM F10812411042. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di sini, saya akan menjelaskan alur dari peta konsep menjadi guru profesional pada mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bapak Rio Pranata, MPD. Menjadi seorang guru adalah proses yang membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan mengajar dan memahami kebutuhan siswa. Pendidikan sarjana merupakan langkah pertama bagi seseorang yang bercita-cita menjadi seorang guru. Calon guru biasanya menempuh studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ataupun program studi lain yang relevan dengan mata pelajaran yang ingin diajarkan. Contohnya seperti pendidikan matematika untuk calon guru matematika, pendidikan bahasa Indonesia untuk calon guru bahasa, dan pendidikan fisika untuk calon guru fisika. Selama kuliah, mahasiswa diajarkan ilmu pedagogik, psikologi pendidikan, dan keilmuan spesifik. Dan pada akhir masa studi, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti program praktik pengalaman lapangan yaitu PPL atau magang di sekolah. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengajar atau mempraktikkan teori yang telah ia pelajari selama masa perkuliahan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau S1-nya, seorang calon guru dapat memilih dua jalur, yaitu menjadi guru honorer ataupun PPG. Namun, seiring berjalannya waktu dan banyaknya perubahan-perubahan, tentunya juga berdampak pada dunia pendidikan. Contohnya seperti saat ini, pemerintah berupaya untuk menghapuskan tenaga honorer dan menggantinya dengan PPG, yaitu Program Profesi Guru. Yang pertama menjadi guru honorer. Guru honorer adalah guru yang bekerja di bawah naungan sekolah, baik negeri maupun swasta, namun tidak memiliki status pegawai tetap. Jalur ini dulu menjadi pilihan umum bagi lulusan S1 yang ingin memperoleh pengalaman mengajar. Guru honorer seringkali menjadi langkah awal menuju pengangkatan menjadi guru ASN atau aparatur sipil negara melalui seleksi CPNS atau P3K. Namun, dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah yang bertujuan untuk menghapus tenaga honorer, guru honorer sekarang diarahkan untuk mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan, agar dapat memperoleh sertifikat pendidik. Yang kedua, dapat mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan. PPG Prajabatan dirancang untuk lulusan S1 yang belum memiliki pengalaman mengajar. Program ini bertujuan membekali calon guru dengan kompetensi pedagogik, yaitu menguasai metode pembelajaran yang efektif, kepribadian, yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika sebagai pendidik, sosial, mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, dan yang terakhir, profesional, yaitu mendalami materi yang akan diajarkan sesuai kurikulum. PPG Prajabatan biasanya berlangsung selama 1 tahun dengan metode pembelajaran teori dan praktik lapangan. Calon guru juga diwajibkan mengikuti praktik mengajar di sekolah sebagai bagian dari program. Yang ketiga, pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG Daljab. PPG dalam jabatan diperuntukkan bagi guru yang sudah mengajar, baik di sekolah maupun swasta, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Program ini memungkinkan guru untuk meningkatkan kompetensinya sekaligus memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai guru profesional. Tahapan dalam PPG dalam jabatan yang pertama dapat melalui pendaftaran, melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Yang kedua, seleksi administrasi untuk memastikan calon peserta memenuhi syarat seperti pengalaman mengajar minimal berapa tahun. Dan yang terakhir ada pelatihan intensif yang mencakup teori pendidikan dan praktik mengajar. Guru yang lulus PPG dalam jabatan akan mendapatkan sertifikat pendidik dan berhak menerima tunjangan profesi guru atau TPG. Selanjutnya ada ujian kompetensi dan sertifikasi guru. Setelah menyelesaikan PPG baik para jabatan maupun dalam jabatan, calon guru harus mengikuti ujian kompetensi. Ujian ini mengukur kemampuan guru dalam bidang pedagogik, yaitu strategi pengajaran, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar siswa, dan profesional, yaitu penguasaan materi agar sesuai standar kurikulum. Jika lulus, guru akan mendapatkan sertifikat pendidik yang menjadi bukti sah bahwa mereka telah memenuhi kualifikasi sebagai guru profesional.
Sertifikat ini memiliki manfaat yang pertama yaitu untuk pengakuan legal sebagai pendidik profesional, yang kedua hak untuk menerima tunjangan profesi guru atau TPG, dan yang terakhir yaitu peluang karir yang lebih luas termasuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Selanjutnya, proses menjadi guru ASN, PNS ataupun P3K. Yang pertama ada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. CPNS adalah jalur tradisional untuk menjadi pegawai negeri. Seleksi CPNS meliputi yang pertama ada tes kompetensi dasar atau TKD, yaitu menguji kemampuan dasar seperti logika, bahasa, dan pengetahuan umum. Dan yang kedua ada tes kompetensi bidang atau TKB, yaitu menguji penguasaan materi yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah jalur alternatif yang memungkinkan guru honorer atau lulusan baru untuk menjadi ASN dengan kontrak kerja tertentu. P3K memiliki hak yang hampir setara dengan PNS termasuk tunjangan, meskipun statusnya bukan pegawai tetap. Guru ASN yang lulus seleksi akan ditempatkan di sekolah-sekolah sesuai kebutuhan, baik di kota besar, pedesaan, hingga daerah terpencil sesuai kebutuhan dari pemerintah pusat maupun daerah. Lanjut, pengembangan karir guru. Setelah diangkat menjadi guru profesional, pengembangan karir menjadi aspek penting. Berikut langkah-langkah pengembangan karir. Yang pertama adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. PKB adalah kewajiban bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Program ini mencakup pada pelatihan dan lokakarya, seminar pendidikan, dan penelitian, serta publikasi ilmiah. Yang kedua ada penilaian kinerja guru atau PKG. PKG dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja guru. Hasil dari PKG ini digunakan sebagai dasar untuk yang pertama ada kenaikan pangkat, yang kedua penentuan tunjangan profesi, dan yang ketiga ada perencanaan pelatihan tambahan. Yang terakhir ada pendidikan lanjutan. Guru yang ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya dapat melanjutkan ke jenjang S2 atau magister, serta S3 atau doktor. Pendidikan ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih luas, tetapi juga menjadi dasar untuk mendapatkan jabatan fungsional yang lebih tinggi, ataupun kenaikan pangkat. Selanjutnya, tantangan dan peran guru profesional. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru profesional menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di sisi lain, mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Tantangan guru profesional. Yang pertama ada perubahan kurikulum yang dinamis. Pemerintah sering melakukan pembaruan kurikulum untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan global dan lokal. Guru harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini, mempelajari kurikulum baru, dan mengimplementasikannya secara efektif di kelas. Contohnya, kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Yang kedua, kemajuan teknologi pendidikan. Di era digital, guru dituntut untuk menguasai teknologi pendidikan. Mereka harus mampu menggunakan perangkat dan platform digital seperti Learning Management System atau LMS, aplikasi video konferensi, atau alat multimedia lainnya. Hal ini menjadi tantangan terutama bagi guru yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga, diferensiasi pembelajaran untuk siswa yang beragam. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Guru dituntut untuk dapat melakukan diferensiasi pembelajaran, yaitu strategi mengajar yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Tantangan ini semakin kompleks jika terdapat siswa berkebutuhan khusus di kelas. Yang keempat, minimnya sarana dan prasarana. Guru, terutama di daerah terpencil, sering menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, buku, atau akses internet. Hal ini mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan memaksa guru untuk berkreasi dengan sumber daya yang ada. Yang kelima, tekanan administratif. Selain mengajar, guru sering dibebani tugas administratif yang cukup banyak seperti membuat laporan, perangkat pembelajaran, dan evaluasi siswa. Hal ini dapat mengurangi fokus mereka dalam memberikan pembelajaran yang optimal. Yang keenam, ada ekspektasi dari masyarakat dan orang tua.
Guru seringkali dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan siswa. Harapan tinggi dari masyarakat dan orang tua dapat menjadi tekanan, terutama jika ada ketidaksesuaian antara kemampuan siswa dengan ekspektasi tersebut. Dan yang terakhir ada perkembangan sosial dan moral. Globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan dalam menjaga moral dan etika siswa. Guru harus menjadi teladan sekaligus membantu siswa memilah informasi yang bermanfaat dari yang berbahaya, seperti konten negatif di media sosial. Peran guru profesional. Yang pertama, sebagai fasilitator pembelajaran. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Sebagai fasilitator, mereka membantu siswa menemukan, memahami, dan menerapkan pengetahuan secara mandiri. Contohnya, mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, bertanya, atau melakukan penelitian sederhana di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, pembimbingan karakter dan moral. Guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter positif kepada siswa. Mereka harus mampu menjadi contoh teladan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme. Peran ini sangat penting untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter kuat. Yang ketiga, sebagai motivator. Guru harus mampu memberikan semangat kepada siswa, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam belajar. Guru yang baik dapat menginspirasi siswa untuk terus belajar, berpikir kreatif, dan mengejar cita-cita mereka. Yang keempat, agen perubahan sosial. Guru tidak hanya mendidik di kelas, tetapi juga menjadi agen perubahan di masyarakat. Mereka berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan inklusif, toleran, dan progresif. Yang kelima, sebagai inovator. Guru profesional harus mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi ini dapat berupa metode pengajaran kreatif, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, juga penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Keenam, membangun kompetensi siswa abad ke-21. Guru memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Kompetensi abad ke-21 meliputi yang pertama ada berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang kedua kreativitas dan inovasi, yang ketiga komunikasi dan kolaborasi serta literasi digital. Ketujuh, sebagai penghubung dengan orang tua. Guru harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memantau perkembangan siswa. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedelapan, penjaga keseimbangan psikologis siswa. Guru berperan sebagai konselor pertama bagi siswa yang menghadapi gangguan masalah psikologis. Mereka membantu siswa mengatasi stres, kecemasan, atau konflik sosial dapat mempengaruhi pembelajaran, yaitu contohnya seperti pada guru BK yang ada di sekolah-sekolah. Dan yang kesembilan, yaitu sebagai pengembang profesionalitas. Guru profesional tidak pernah berhenti belajar. Mereka terus mengembangkan kompetensi melalui yang pertama ada mengikuti pelatihan, seminar atau lokakarya, yang kedua melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, S2 atau S3 doktor, dan yang terakhir berpartisipasi dalam komunitas guru untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya, peran guru dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan peran. Untuk mengatasi tantangan dan menjalankan peran dengan baik, guru profesional perlu yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi diri, mengikuti pelatihan teknologi pendidikan, memahami pendekatan pembelajaran yang inklusif dan adaptif, serta mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal dengan siswa dan orang tua. Yang kedua, membangun kemitraan, yaitu bekerjasama dengan sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua, berkolaborasi dengan sesama guru untuk saling bertukar pengalaman. Ketiga, menanamkan mentalitas belajar sepanjang hayat. Guru profesional harus selalu siap untuk belajar, baik melalui pendidikan formal maupun informal, agar dapat terus relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menggunakan kreativitas dalam mengajar. Dalam menghadapi keterbatasan, guru dapat menciptakan alat peraga sederhana, memanfaatkan bahan lokal, atau menggunakan teknologi secara maksimal untuk membuat pembelajaran menarik.
Menjadi seorang guru profesional adalah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai tahap pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri yang berkesinambungan. Dimulai dari pendidikan sarjana S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau program studi yang relevan, calon guru harus memahami dasar-dasar pedagogik, psikologi pendidikan, dan penguasaan materi ajar. Selanjutnya, mereka dapat memilih jalur sebagai guru honorer atau langsung mengikuti program pendidikan. Guru profesional memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat, mencetak generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki kompetensi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Perjalanan untuk menjadi guru profesional adalah proses yang sangat panjang dan penuh tanggung jawab, dimulai dari pendidikan formal hingga pengembangan profesional yang berkelanjutan. Guru profesional memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat, mencetak generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki kompetensi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Perjalanan untuk menjadi guru profesional adalah proses yang panjang dan penuh tanggung jawab, dimulai dari pendidikan formal hingga pengembangan profesional yang berkelanjutan, melalui pendidikan sarjana di bidang keguruan dan program sertifikasi seperti pendidikan profesi guru atau PPG, baik prajabatan maupun dalam jabatan. Guru dipersiapkan untuk memiliki keahlian pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian unggul. Dalam menjalankan perannya, guru profesional menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari perubahan kurikulum, kemajuan teknologi, hingga tekanan administrasi yang dapat mempengaruhi fokus mereka dalam mengajar. Selain itu, guru juga harus mampu menangani keberagaman kebutuhan siswa, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana di banyak daerah. Semua ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kreatif, dan berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan relevan. Guru profesional tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi pembimbing moral dan karakter siswa. Dalam era yang penuh tantangan sosial dan etika akibat perkembangan dari teknologi dan globalisasi, guru harus menjadi teladan dalam membangun integritas, toleransi, dan nilai-nilai moral pada siswa. Selain itu, mereka juga bertugas menanamkan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif serta literasi digital untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi dunia kerja dan kehidupan yang semakin kompleks. Pengembangan kompetensi guru adalah proses yang tidak pernah berhenti melalui program pengembangan profesional. Lebih dari sekedar mendidik di dalam kelas, guru profesional juga menjadi agen perubahan sosial yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, progresif, dan toleran. Mereka adalah jembatan antara pengetahuan dan implementasi nyata dalam kehidupan siswa, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lebih dari sekedar mendidik di dalam kelas, guru profesional juga menjadi agen perubahan sosial yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, progresif, dan toleran. Mereka adalah jembatan antara pengetahuan dan implementasi nyata dalam kehidupan siswa, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Guru juga memiliki peran strategis dalam menjalani hubungan yang baik dengan orang tua siswa, memastikan bahwa proses belajar mengajar mendapat dukungan dari semua pihak yang terlibat. Di tengah tantangan sosial global seperti ketidaksetaraan pendidikan, teknologi yang berkembang pesat, dan isu lingkungan, guru profesional menjadi kunci untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap dunia di sekitar mereka. Komitmen guru untuk terus belajar, mengajar dengan sepenuh hati, dan melayani siswa dengan penuh dedikasi menjadi motor penggerak bagi kemajuan pendidikan di tingkat lokal, nasional, hingga global. Kesimpulannya, menjadi guru profesional adalah sebuah panggilan yang melibatkan tanggung jawab besar dan dedikasi tinggi. Guru adalah pembangun bangsa yang tidak hanya mencetak siswa yang sukses secara akademik, tetapi juga membentuk karakter individu yang kuat dan berdaya saing. Dengan menjalankan peran mereka sebagai pendidik, pembimbing, dan agen perubahan, guru profesional berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk generasi penerus dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka adalah fondasi utama dari sistem pendidikan yang berkualitas, moto perubahan sosial, dan harapan bagi kemajuan bangsa.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari alur peta konsep menjadi guru profesional pada mata kuliah profesi kependidikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata dalam presentasi saya. Saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.